start recording. Oke, sip. Oke. Whoops. Oke. Ini nilai. Tar. Ini bisa di share screen dulu nggak? Oke. Share screen. Kondisi nilai. Jadi banyak yang sudah mengerjakan UAS, UTS. Yang belum ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak juga ya yang belum ngerjain ya. Yang lulus baru 5 orang. Oke, yang lulus baru 5 orang. Yang belum ngerjain UTS masih ada belasan orang. Tolong dikerjakan UTS-nya. Novita sudah 100, Fata 100, Arif Kurniawan, Givari masih 73, Dimas banyak. Oke, lumayan lah. Oke, tolong dikerjakan UTS-nya, kalau bisa UAS-nya sekalian dikerjakan supaya nilai Anda bagus gitu ya. Yang lulus baru sedikit. Oke. Sekarang untuk materi hari ini, kalau ada yang mau pesan materi khusus silahkan tulis di chat. Bentar. Saya sambil monitoring chat. Kalau ada materi yang khusus pengen dibahas silahkan tulis di chat. Saya akan monitor chat. Sambil itu saya akan coba. Bentar. Mana sih? Mana ya? Ada di saya coba lihat. Oh, ini materinya di sebelah kiri ya. Materinya di sebelah kiri. Ini sebagian sudah, jadi kacau deh. Oke, ini materinya. DNS sudah, routing udah, membuat CMS kayaknya belum, mail kayaknya belum, VoIP belum, banyak yang belum ya. Oke, DNSSEC. Wah, DNSSEC masalah itu settingan cara ngesetnya doang sih sebenarnya. DNSSEC saya mungkin agak DNSSEC jarang ngoprek jujur dulu ya. DNSSEC mendingan install Ubuntu. Ini harus dapat dari registrarnya juga. Oke. Kemudian ini urusannya berabe sih sebenarnya jujur. Urusannya harus koordinasi ke banyak ke registrar. Udah gitu kita harus setup kayak private key, public key kayak gitu-gitu dah. Oke, supaya bisa dienkripsi dan sebagainya. Oke. Nah, tapi kalau mau cara setupnya, kalau saya biasanya kalau udah ada pertanyaan kayak gitu, saya biasanya langsung keywordnya langsung gini aja. DNSSEC install di Ubuntu atau di mana gitu. Jadi install di sini langsung dapat caranya. Saya nggak ngoprekin sampai serius kayak gini ya. Nah, di sini ada caranya nih di bawah-bawah sini nih. Oke, nah ini pakai lem di Ubuntu. Dia mainnya public key private key kayak gini, public key cryptography, jadi ada public private key selalu kayak gitu, sama-sama enkripsi yang kemarin diterangin. Oke, nah kemudian dia ada record tambahan DNS key, resource record signature, terus delegation signature, ditambahin record yang ini. Oke, cara kerjanya kayak gini kira-kira. Jadi kalau ini untuk security, terutama security, untuk mastiin bahwa tidak di spoofing DNS-nya. Jadi kalau ada user request ke DNS server nerusin request-nya lagi ke source of authority DNS-nya, itu servernya kita. Di sini akan mengembalikan record-nya dan resource ininya, signature-nya ini. Nah, ini DNSSEC-nya dipakai buat matching public key private key tadi supaya mastiin bahwa tidak di spoofing. Contoh, jadi kira-kira kayak gini ya cara kerjanya. Oke.
Nah, ini cara masukin key-nya kayak gini. Oke. Dan cara setupnya, nah ini horor udah urusannya. Sorry, saya kalau ngoprek yang ini pusing. Jadi saya nggak serius ngopreknya yang ini. Cuman tahu aja dan tapi saya tidak terlalu serius ngopreknya. Oke. Tapi kira-kira kayak gini cara installnya, terus install NDS-nya, NS daemon-nya. Oke. Nah, terus dapetin key apa segala macamnya. Nah, di sini kita konfigurasi. Oke. Terus masukin key-nya. Kita ngasih tahu juga dia di encrypt pakai enkripsi apa, secret key-nya dimasukin, terus kita masukin konfigurasinya. Ini makanya NSD. Kalau mau pakai bin harus cari contekannya lagi. Coba ya, saya coba cari yang pakai bin. Mudah-mudahan lebih gampang. DNSSEC bin. Alah, salah pencet. Oke. Nih. Yang kemarin kita pakai bin ya, bikin. Oke. Nah, ini pakai bin. Ini harus diaktifin. Nah, kemudian ini mulai masuk ke sini. Nah, ini entry A-nya di sini. Cuman kita masukin juga entry key-nya di sebelah sini. Oke. Dia langsung keluar dua-duanya. Jadi kalau kita tanya isc.org adresnya apa, dia ngasih 2 sekaligus. Nah, kemudian ini di sini proses verifikasinya. Ini fail. Nah, ini yang gagal, contoh gagal ya. Nah, kalau saya lebih suka yang ini sih sebenarnya. Gitu. Ini contoh lagi kalau query. Ini buat ngecek mau ngecek lagi. Oh, Givari masih 70. Ini contohnya tidak dapat AD flag pada saat reply-nya. Oke, ini contohnya. Jadi, tapi dia bentuknya kayak gini answernya, kira-kira kayak gitu sih. Terus kita juga bisa ngatur algoritma yang bisa dipakai. Di sini ada beberapa algoritma. Kita bisa atur supaya ini nggak dipakai, DSA sama RSA nggak dipakai. Bisa diatur seperti itu. Oke. Kalau mau gila sih pakai semua. Ini harus dimainin sih. Cuman saya jujur saya belum serius main DNSSEC-nya. Harus ada yang lebih serius make. Harusnya anak-anak Pandi yang lebih ini ya. Pandi juga seringkali ngadain training-training termasuk DNSSEC itu. Kalau nggak salah sih free, tapi kayaknya agak ketutup deh. Kayaknya buat lebih ke arah ISP segala macam. Coba cek aja ke Pandi deh. Ada trainingnya kapan gitu. Pandi.id, ini Pandi. Dia sering ngadain training-training sih. Bentar, mana ya? Panduan informasi layanan, ada training nggak ya? Cari domain. Ya kalau saya biasanya kontak. Harus ke Jakarta ya? Orang Pandinya ada di Tangsel kok, gimana ya? Pandinya sih ada di Tangsel. Mereka waktu terakhir kemarin acaranya di Lampung deh kalau nggak salah. Jadi mereka pindah-pindah sih acaranya. Oh, nggak bisa online. Oh, ya udah. Kalau mau gini aja, kalau mau serius ya. Kalau banyak yang minat, bisa juga gini tekniknya. Ini kalau Anda serius ya, saya bisa ngomong sama Pandi. Cara ngomongnya gini, Pandi, nih mahasiswa-mahasiswa pada pengen diajarin DNSSEC dong. Bisa nggak bikin webinar soal DNSSEC aja gitu. Nanti saya bisa suruhin ke Pandi, nanti bisa ITTS yang jadi kayak hostnya, jadi tuan rumahnya, si Pandi jadi ngomongnya. Kalau dia mau jadi tuan rumah juga ya lebih bagus lagi sih. Kalau mau serius,
silahkan kirim email ke saya, nanti saya hubungin ke Pandi. Bisa digituin sih, nggak susah-susah amat kalau kayak gitu. Kebetulan saya sama Pandi ya lumayan deket lah, bisa ngobrol. Pakai email mereka bereaksi kok, gitu ya. Oke, itu DNSSEC. Ada lagi, DNSSEC saya kurang oprek sih. Ada lagi yang pengen diobok-obok, nih materinya kayak gini ya. Yang masih belum diobok-obok masih banyak. IoT, saya mungkin sedikit aja bahasnya. Saya sebenarnya hari ini pengen ke arah ini sih sebenarnya. Benchmarking. Network management sama benchmarking kira-kira. Saya pengen ke arah ini sih hari ini. Soalnya jarang banget yang ngebahas kayak gini. Tapi kalau ada materi yang lain silahkan kasih tahu dulu sebelum saya loncat ke sini. Nggak ada nih, nggak ada. 1, 2, 3, nggak ada. Oke. VoIP. Walah. Oke. Mau VoIP. VoIP tuh bisa aja sih. Tadi pagi kuliahnya VoIP sih sebenarnya. Nih rekaman kuliah yang tadi pagi ya. VoIP-nya kayak gini. Saya kasih lihat dulu yang tadi pagi ya. Saya masuk pindah ke switch account. Oh, got it. Oke. Ini kuliah tadi pagi rekamannya. Ono center. Masuk sini. 3 video. Kok nggak ada sih? Yang saya upload mana makhluknya? Ini dia. Ini ya. Ini 2023 11.30 hari ini tanggal ini. Ini tadi pagi bisa dilihat di sini VoIP-nya. Oke. Kalau langsung praktek, iya servernya harus online juga, harus pakai IP public, ngaco. Nggak server beneran yang dipakai kalau mau kayak gitu mah. Oke, cuman saya kasih tahu aja yang di sini. Jadi logika berpikir VoIP dulu ya. Logika berpikir VoIP tuh gini sebenarnya. Bisa dipraktekin, cuman kalau mau didemoin garing nih, soalnya saya pasti pakai IP private. Jadi Anda nggak bisa register, udah gini jadi garing banget. Oke, tapi kalau logika berpikirnya kira-kira gini lah. Sentral telepon zaman dulu. Oke, kita lihat sentral telepon zaman dulu. Gambar. Jadi kalau kita lihat foto-foto zaman dulu, Anda akan lihat ibu-ibu di depannya ada papan, banyak kabel-kabel. Nanti cara teleponnya zaman dulu, teleponnya bentuknya seperti ini. Tolong diperhatiin, ini 2 nih. Telepon zaman dulu, kalau kita lihat di dua makhluk ini, nggak ada tombol-tombol, nggak ada nomor telepon, nggak ada tombol apa-apa. Isinya cuman speaker sama mikrofon. Udah gitu ada engkol buat diputer-puter. Ini engkol ini generator lah, intinya generator supaya ada listrik. Udah gitu dia bisa ngebel ke si operator. Nanti cara nelponnya dia ngebel dulu ke operator, terus dia bilang ke operator tolong sambungin ke bapak ini dong. Nanti operator narik kabelnya, dia sambungin ke bapak itu. Jadi kira-kira gitu zaman dulu. Jadi caranya kita ngomong ke operator akan narik kabelnya buat nyambungin telepon kita ke yang dituju. Kira-kira kayak gitu. Beres ya? Itu telepon. Jadi ada yang namanya sentral telepon, ada pesawat telepon. Kira-kira gitu logika berpikirnya. Nah, terus mulai dikembangin pesawat teleponnya berubah. Nih kalau kita lihat perubahannya, mulai ada telepon yang ada putarannya ini ya, ada putaran-putarannya ini. Nah, putaran-putaran ini itu dia ngeluarin pulsa on off gitu. Jadi kalau kita pencet tombol 0, nanti dia tak gitu, on off sampai 10 kali. Kalau tombol 1 dia 1 kali tak. Kalau 2 tak 2 kali gitu ya. Jadi caranya telepon ngasih tahu ke sentral, saya pengen nelpon nomor berapa, dia ngirim pulsa-pulsa tadi. Pulsa-pulsa ini di on off itu pakai tegangannya 48 volt biasanya. 48 volt, jadi aki berapa biji? 4 biji.
dijadiin satu, disambungin ke pesawat-pesawat telepon ini, kira-kira kayak gitu. Jadi kita punya tegangan 48 volt, bisa buat jarak jauh, kemudian dia on off ngasih tahu nomor berapa. Nah nanti switch-nya akan nyambungin dari satu pesawat ke pesawat lain. Ini yang generasi yang make kayak ginian, make pulsa kayak gitu. Kemudian pindah ke generasi seperti ini. Generasi seperti ini dia pakai nada, tatitut lah nadanya. Jadi bukan tek 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 tek, tapi dia nada. Dia nadanya satu tombol, nadanya ada dua. Jadi dia namanya dual tone biasanya. Dual tone, dua nada. Jadi kita bisa tahu dari nada itu, ini dia mencet tombol 1, 2, 3, 4 segala macam dari nada yang dikirim. Oke. Jadi yang awal itu dia ngomong ke operator, tapi kan nggak mungkin ibu-ibu ini ditahan di sentral telepon, diganti jadi pulsa, kemudian dari nada. Nah, yang kita pakai handphone kayak gini, sekarang kita udah mulai pakai tidak pakai pulsa, tidak pakai nada. Si handphone udah cukup pinter, handphone akan ngomong ke sentral. Saya pengen ketemu sama pengen bicara sama siapa. Itu pakai namanya signaling. Ada dua signalin besar, yang satu SS7, yang satu lagi SIP. SS7 bentuknya seperti ini. Nih, bentuknya seperti inilah kira-kira. Tidak manusiawi SS7. Jadi akan bicara sama antara subscriber, ada MSC, HLR segala macam, dia akan ngomong dengan bahasa yang tidak manusiawi seperti ini. SRI, SM, request, terus SRI, SM, RSP, kayak gini-gini bahasanya. Itu SS7. Nih bisa kita lihat SS7 bentuknya, bahasanya tidak manusiawi banget. Oke, ini SS7. Semua kayak gini-gini ya. Oke. Nah, di dunia telekomunikasi internet ada dua badan besar yang berantem satu sama lain sebetulnya. Yang satu namanya ITU, ini keluarin SS7, ini dipakai sama orang-orang Telkom biasanya. Kemudian ada yang namanya Internet Engineering Task Force, dia makanya SIP. Session Initiation Protocol. Nah, bahasanya udah kayak email. Nah, ini udah manusiawi banget. Ini udah kayak email banget. Pakai SIP. Ini yang dikeluarin sama orang-orang internet. Internet akan keluar dengan bahasa seperti ini. Kalau si ITU, si orang telekomunikasi akan bahasa yang tidak manusiawi. Dan yang ini udah mulai mengambil alih nih sebenarnya. Sekarang kondisinya ini akan mengambil alih banget sih sebenarnya. Nah, udah ngerti ya? Ada makhluknya ada kayak gitu. Ada mulai dari yang operatornya perempuan sampai urusannya saya ini. Nah, sekarang tinggal softwarenya. Softwarenya nanti cara instalasinya segala macam bisa dilihat di rekaman videonya. Oke, saya akan masuk sini. Ini ada VoIP. Oke, ini keterangannya banyak. Ada yang buat latar belakang, ada yang buat pemula seperti apa, ada yang peneliti, yang tukang nyoba ngoprek, ada yang operator. Yang operator ini juga ada. Oke, ini ngomong jujur terus terang aja. Yang make apa sih namanya? SS7 itu sentralnya mahal-mahal, buatan Nokia, Siemens dan teman-temannya lah, mahal. Saya alirannya aliran internet, saya akan pakai yang SIP gitu ya. Nah, contoh kalau mau ngutak-ngatik ngoprek silahkan lihat sentralnya ada di soft switch ini. Ini contoh software-software yang bisa dipakai buat sentral telepon VoIP-nya. Sentral telepon VoIP ini yang dipakai di 5G, di 4G, 6G juga pakai yang ini. Yang ditaruh di mana sebenarnya? Diskom Info Tangsel adalah yang ini. Nih, yang Camelio ini. Yang dipakai untuk 5G-nya Diskom Info Tangsel, kita bisa pakai yang ini Camelio. Oke, jadi kita pakai sebetulnya yang ini. Nah, yang lain bisa di otak-atik koprek segala macam. Salah satu sentral telepon VoIP yang legend, yang paling banyak digunakan di industri soft switch yang mana? Tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Kalau cuma dipakai di rumahan, kita bisa pakai asterisk. Kalau di kantor yang kecil, nggak terlalu besar, kita bisa pakai asterisk. Kalau mulai ditaruh di kompleks, di kantor yang besar-besar, kita mulai pakai yang kelas-kelasnya di atas asterisk sedikit, bisa pakai Camelio, pakai Yet, ya Camelio lah. Barangkali yang paling enak sekarang. Oke. Nah, tapi kalau di levelnya operator, kita akan pakai yang OpenShift ini atau OpenShare.
Oke, ini kelasnya operator. Nah, kisahnya kira-kira kayak gini, kisah horornya. Jadi waktu itu berapa tahun yang lalu ya? 5 tahun atau 7 tahun yang lalu, lupa saya. Saya waktu itu diundang sama Telkom University, TelU. Waktu itu namanya masih bukan TelU, pokoknya waktu itu masih STT Telkom lah. Sekarang udah jadi TelU. Waktu itu saya duduk sama wakil rektornya mereka di panggung. Kebetulan wakil rektornya Telkom University adalah orang yang pegang lab sentral telepon. Jadi lab sentral teleponnya dipegang sama wakil rektor langsung, dan dia ngopreknya kayak gituan. Saya bukan wakil rektor waktu itu, saya orang biasa aja. Saya bawa sentral saya pakai server Xeon. Jadi saya pakainya server Xeon. Kalau mau tahu Xeon apa ya, pokoknya Xeon 4 core lah. Xeon 4 core kira-kira kayak gini lah. Oke, sentral ini mah prosesornya. Ada servernya nggak ya? Server. Oke. Bare metal lah kira-kira kayak gitu. Ini 32 core yang saya pakai, server Xeon cuma 4 core. Jadi servernya kayak komputer biasa aja sih. Kira-kira bentuknya kayak gini lah. Jadi bukan Dell sih. Server dalam negeri, bukan Dell, 4 core aja. Nah, kemudian yang seru adalah kayak nggak, saya di bawah ada buat ngukur deh. Nih, teknik evaluasi internet telepon. Di sini kita bisa ngukur nih kalau mau iseng. Ini ada SIP untuk evaluasi asterisk, tes performance OpenShare menggunakan SIP. Ini ngukur. Jadi kita perlu ngukur kan. Ini tes performance bisa kita ukur gini. SIP tester kita bisa install. Nanti kita bisa ngelihat hasilnya, bisa berapa subscriber yang bisa dipakai, berapa subscriber sekaligus, simultan tuh berapa gitu, kelihatan berapa call per second. Ini CPS adalah call per second, ada berapa pesawat telepon yang bisa nge-call sekaligus bersamaan. Jadi ini kita bisa tes kayak gini, nanti kelihatan kalau dia ngedrop, kelihatan. Nah, kisahnya adalah sentral telepon yang ada di Telkom University yang dipegang sama wakil rektor itu pakai Siemens. Iseng dong saya tanya, itu sentralnya apa? Di panggung, ditanyanya di panggung. Terus dia bilang ini sentralnya Siemens. Saya udah tahu lah speknya, kira-kira bisa 5.000 call per second ya. Iya. Bukan, sorry, salah. 1000-an lah dia. Dia tuh 1000-an yang ini dia. Kira-kira. Oke. Jadi sentralnya nggak gede. Harganya 3M. Sentralnya itu, dan dia bisa 1000 call per second. Oke. Udah gitu saya pakai sentral buatan sendiri. Pokoknya intinya saya kemampuan pakai Xeon 4 core, memorinya waktu itu berapa ya? 32 atau 16, lupa, salah satu lah. Coba deh di panggung saya tes nih sentral, pakai software ini dites. Oke. Yang saya tuh 5 kali lebih banyak daripada dia. Jadi dia 1000, saya 5000 call per secondnya. Jadi dia langsung kaget mereka kan. Di atas panggung didemoin langsung live. 5.000, udah gitu simultannya juga 5 kalinya. Jadi dengan komputer yang lebih kecil, jadi kan dia 3M. Sementara Xeon yang 4 core itu harganya paling sekitar 10 juta perak. Jadi dengan 10 juta kita punya kemampuan 5 kali dari yang punyanya Telkom. Makanya mereka kaget. Sejak itu mereka diem-diem, kagak ngomong. Diam-diam mereka ngerubah sentral-sentralnya dia jadi SIP ini sih sebenarnya di belakangnya. Pakainya kelas-kelasnya OpenSIP, kayak OpenShare kayak gitu. Beres ya? Jadi kayak gitu. Kalau mau tahu cara instalasinya, ini cara ngevaluasinya. Kalau ngelihat cara instalasinya yang ini, lihat ke atas lagi. Nah, sebenarnya nggak susah. Cuman konfigurasinya kayak ini sih, yang OpenShift ya. Instalasinya nggak susah. Ini perhatian Ubuntu-nya masih 16.04. Ini instalasinya nggak susah sih sebenarnya. Cuman gini doang. Nanti kita perlu ngaktifin apa aja yang mau di protokol, apa aja yang diaktifin, dia mau support apa aja bisa diaktifin. Nanti konfigurasinya bentuknya kayak nggak ada di sini. Coba bentar, saya lihat dulu ada konfigurasi. Cek konfigurasi ini. Ya, kagak ada. Bentar. Konfigurasinya itu kayak programming sih sebenarnya. Bentar. Ada nggak ya?
No, kayak gini nih konfigurasi. Jadi konfigurasinya kayak programming kayak gini. Pakai if, pakai kurung-kurung, pokoknya horor lah kayak programming kayak gitu. Jadi yang namanya OpenShift, OpenShare, horor kayak gini konfigurasinya. Gitu, beres ya. Ini kira-kira. Jangan khawatir, bukunya ada di perpustakaan kita sih sebenarnya. Ini kalau Anda ngeliat kan ini bentuknya rapih ya. Karena ini saya nulis buku soalnya sebenarnya. Ini kalau ngelihat di sini nih nulis buku sih sebenarnya. Jadi ini materi buku sebetulnya, beres ya. Nah terus kalau mau berbentuk, ntar di atas, yang tadi pagi kita coba ada yang ini Camelio ini. Ini dicoba dijalanin. Ini instalasi dengan MariaDB. Database-nya kita pakai MariaDB. Kalau yang tadi instalasi pakai ini soalnya. Yang ini bukan pakai MariaDB, ini horor nih. Database-nya pakai Percona. Ini horor. Jangan, tidak rekomen lah. Kalau mau enak, gampang makanya MariaDB aja. Turunannya MySQL ya. Nah, saya kasih review sedikit ya waktu instalasinya. Instalasinya cuma gini aja, apt-get install Camelio ini ke install. Udah gitu saya set di etc default Camelio. Ini saya gedein aja biar ada enak. etc default Camelio-nya, run Camelio yes, user root, group root, config filenya ada di etc Camelio config. Dump core yes, terus restart dah. Sekarang database-nya MariaDB diaktifin. Terus kita harus set supaya ini saya set password root database-nya 1234556. Cara ngesetnya kayak gini aja. Nanti dia database root-nya 1234556. Nah, terus yang penting juga Camelio ini apa? Konfigurasinya kita aktifin kayak gini sih. Nah, ini ini SIP domainnya adalah IP address dari si server yang kita jalanin. Nah, tadi kalau kita pengen teleponnya jalan live di internet, nah ini harus pakai IP public. Bonyok dah. Harus pakai server yang punya IP public lah. Ini kan saya pakai di rumah, gak ada IP publiknya. Maklum kayak kita tidak langganan internet di sini semua. Kita langgannya intranet pakai IP 10 sekian. Nasib dah. Ini beres. Oke. Kita set database-nya Camelio, user yang read-write root, passwordnya 12346, read only, ini RO itu read only, RW itu read-write ya. Root juga, password 126, udah gitu, ini di set semua, jalanin, kita bisa create database-nya, caranya kayak gini, langsung di-create database-nya. Nanti kita perlu ngasih tahu karakter setnya apa, kita masukin Latin 1, restart Camelio jalan. Udah cuma gitu doang sih. Jadi sebenarnya relatif gampang cara instalasinya. Jadi instalasinya kalau diulang lagi cuman install yang ini. Oke. Terus etc default Camelio di set. Terus install database. Oke. Terus root passwordnya harus kita set. Password yang ini 123456 ini harus sama dengan yang ini. Oke. Terus Camelio konfigurasinya harus di set kayak gini. Udah gitu create, udah jalan, tinggal kita ini bisa di skip, ini TLS-nya di skip. Kita Camelio-nya tidak pakai TLS supaya nggak usah pusing kepala urusan sertifikat segala macam. Nah, ini adalah kita masukin nomor telepon sama password di masing-masing user. Nah, di usernya sendiri kita bisa di Android yang dulu itu SIP kliennya udah tersedia di pesawat telepon. Cuman kalau Android baru bisa install banyak sih di Play Store. Tinggal masuk ke Play Store, kita cari SIP client. SIP client nanti banyak banget. Ada Zoiper. Tadi anak-anak pada pakai Zoiper di kelas. Sentralnya dijalanin di laptop saya jadi sentral telepon. Terus anak-anak pada jalanin Zoiper di handphone masing-masing sama di pesawat komputer. Terus pada nelpon dah jalan langsung. Ini jalan. Kita punya banyak pilihan, bisa pakai Zoiper, pakai SIPnetic, pakai Linphone, pakai PostSIP, banyak sih. Nah, kalau yang dulu di handphonenya kita itu ada di Android SIP built-in. Jadi SIP-nya ada built-in di dalam handphone juga. Coba kita lihat image ya.
Kalau tidak pakai ETS, apakah berarti pertalite bisa disadap? Ya, bisa. Tapi kalau mau nggak disadap ya jalanin TLS, cuman ya lebih ribet aja instalasinya karena kita harus generate key segala macam. Oke. Android SIP built-in, coba saya cek dulu. Nih, di sini ada nggak ya? Jadi di dalam, tanpa kita install SIP client, sebetulnya di dalam handphone ada. Cuman kayaknya Android yang baru-baru kadang-kadang nggak ada. Jadi harus install kepaksa yang baru-baru. Yang agak lama, bukan lama banget ya, yang agak lama, Android berapa gitu ya, setahun atau 2 tahun lalu masih ada sih. Ini coba lihat di sini ada nggak ya? Ini SIP ini, pokoknya ada kayak giniannya juga. Jadi kalau kita mainan SIP, kita perlu 3 informasi. SIP domainnya apa? IP address dari itu bahasa mereka SIP domain. Sebetulnya IP address dari servernya berapa? Username adalah nomor telepon, passwordnya jadi 3 itu. IP server, username, password. Username-nya itu nomor telepon. Tapi kalau di SIP, nomor teleponnya bisa nama kita juga boleh, sah-sah aja sih. Jadi nomor teleponnya nggak harus 081 sekian-sekian, nggak. Bisa aja nomor teleponnya ono gitu, sah, nggak apa-apa. Bisa ditelepon dengan ngedial ono, kring, boleh, sah, gitu. Terus ya. Jadi cuma gitu aja, udah gitu jalan. Coba, ntar saya mau lihat dulu. Coba Zoiper screenshot ya. Langsung di user guide-nya ya. Ini user guide-nya Zoiper. Coba ada screenshot waktu ngedial nggak ya? Bentuknya, kalau udah make mah biasa-biasa aja, nggak ada yang istimewa sih sebenarnya. Banyak banget ya. Nggak nemu. Nih, tadi di atas. Kalau nggak salah di atas tuh tadi. Wah. Pusing. Ini ada gini, kita harus lihat dulu nih, domainnya apa, username, passwordnya apa. Caller ID, jadi caller ID bisa kita ganti sih. Jadi misalnya username-nya nomor telepon, caller ID-nya nama, sah, nggak apa-apa. Boleh diganti-ganti lah gituan. Bisa seenaknya. Oke. Silakan diobok-obok lah urusan kayak giniannya. Tapi kalau mau ngelihat waktu operasional benernya, silahkan lihat di rekaman video yang ini sih. Ini langsung dioperasikan di sana. Gitu. Di kampus tadi pagi jam 10-an ini mah kejadiannya. Itu langsung jalan. Beres ya. Oke, ada lagi. Ntar. Udah itu aja sih kayaknya yang penting-penting mah. Yang seru adalah yang ini. Tadi pagi ini nggak saya terangin banget, saya cuma ngomong doang. Jadi softwarenya yang ini bisa kita pakai, kita bisa ngetes mau berapa CPS-nya berapa, call per second berapa, terus simultan yang pakai berapa. Oke. Nah yang ini contoh untuk sentral telepon di kota kecil, kira-kira kayak gitu, bisa 1000-2000-an user call per second, dan simultan call-nya ada sekitar 20.000 telepon make berbarengan, kira-kira gitu. Jadi kira-kira itu sih. Dan ini sentralnya cuman Xeon 4 core, memori 16 GB, 32 GB, ya udah jalan. Jadi sentralnya kecil sih sebenarnya. Jadi kita ditipu aja sama Telkom dan teman. Jadi terakhir saya ngobrol sama teman-teman di Telkom, mereka bilang terus terang, mereka di baliknya dia udah mulai pakai SIP semua sih. Pakai kelas-kelas yang open SIP gitu sekarang. Jadi yang pakai SS7 mulai banyak ditinggalin sih sebenarnya. Itu. Beres ya? Itu urusan VoIP. Oke, balik lagi ke kuliahnya. Jadi VoIP kira-kira kayak gitu. Cuman di implementasi yang lebih gilanya kita bisa main 4G, 5G, 6G. Jadi sentralnya tetap VoIP, cuman jaringan yang dipakainya bukan WiFi, bukan fiber optik, bukan internet normal, kita makainya 5G, 4G, 5G. Jadi 4G, 5G itu kayak apa ya, gantiin kabel LAN yang kita pakai, kayak WiFi yang kita pakai jadi 4G, 5G. Di baliknya itu pakai VoIP ini juga, kira-kira kayak gitu.
Kalau mau detail-detailnya bisa, kalau kita lari ke 4G 5G bisa masuk ke sini lah kalau mau iseng. 5G. Oke. Nih detailnya ada di sini. Ini detail banget loh ini. Ini 5G ini detail. Ini bukunya udah diterima sama Andi Offset dan akan terbit mungkin sebulan 2 bulan lagi terbit nih buku yang ini. Oke. Di sini ada yang nulis, ada Fatah, ada Yopi, saya. Kira-kira kayak gitu. Di sini konfigurasinya kelihatan juga nih. Kalau mau ngeliat konfigurasinya, core network adalah sentral teleponnya, kira-kira kayak gitu. Ini core networknya. Sentral buat switchnya kita pakai Open 5GS. Cuman kalau mau ini Open 5GS buat switch buat apa 5G-nya. Cuman kalau mau nelpon pakai VoIP-nya kita pakai Camelio, VoIP-nya sendiri Camelio sih sebenarnya, bukan ini. Oke. Jadi di sini contoh konfigurasinya si Open 5GS. Nah, contoh konfigurasinya yang kalau udah ngelihat konfigurasi sebenarnya nggak banyak yang di set. Ini nanti bisa ngeliat di IMF buat apa, Guami buat apa. Tapi nanti setnya IP address ini IP address dari si sentral. Nah ini yang agak mungkin kita bingung, nggak biasa. Ada yang namanya MCC MNC. MCC adalah Mobile Country Code, MNC adalah Mobile Network Code. Indonesia Mobile Country Code-nya 510. Mobile Network Code-nya tergantung operatornya. Indosat tuh 01, Telkomsel 11, Excel 10 kalau nggak salah, atau Telkomsel yang 10 lupa salah satu. Jadi ini tergantung. Nah, cuman yang di Tangsel kita tidak pakai 510, kita pakai 999 mobile country code-nya. Kenapa 999? 999 adalah private seluler, itu udah standar internasional private seluler, MCC-nya 999. MNC-nya kita pakai 01 di Tangsel. Jadi kita punya SIM card sendiri dengan MCC MNC sendiri. Ini MCC MNC kalau di SIM card kita kenal dengan nama IMSI. Ini jadi IMSI. Ini menunjukkan negaranya mana, operatornya mana sih. Cuman kalau karena kita private network, kita pakainya MCC-nya 999, MNC-nya 01. Kira-kira kayak gitu. Ini kelihatan sama semua nih, PLMN-nya sama semua nih. Ini sama semua, ini sama semua, gitu. Ini IP-nya gitu-gitu lagi. Nah ini bagian yang ini adalah IP address yang dikasihin ke user. Jadi user pakai IP-nya 1045 sekian. Jadi ini kayak dia punya NAT, network address translation. Kalau di Telkom biasanya mereka nyebutnya CGNAT, carrier grade NAT. Kita pakai IP 10 sekian ini. Ini ada IP versi 6-nya juga sih. Bisa kita operasiin versi 6 di sana. Oke, ini buat si core network yang handle BTS. Rasanya yang Camelio-nya nggak ada di sini ya. Saya nggak masukin nih kayaknya. Camelio-nya nggak saya masukin. Tapi di operasional benernya Camelio-nya jalan sih. Soalnya Camelio dipakai cuma buat telepon VoIP-VoIPan gitu, telepon-teleponan. Kalau ini ditargetkan bukan buat VoIP, ini ditargetinnya buat bikin internet aja, buat akses internet. Jadi VoIP-nya nggak terlalu kita obok-obok. Itu. Kalau mau cara ngitungnya segala macam di sini ada keterangannya. Buat ngitung frekuensi 5G, ngitung frekuensi 4G, di sini bisa dibaca-baca di link-link yang ini. Itu ya. Bukunya ada, jangan khawatir. Ini kira-kira kalau dari VoIP yang lebih advance-nya yang ini. Itu bisa dibaca-baca. Alatnya supaya ini bisa jalan. Jadi cara berpikirnya sederhana banget sih. Bentar, enaknya neranginnya dari mana ya? Pakai Miro lah paling gampang mah. Saya login dulu biar enak. Oke, ini Miro buat mind mapping supaya gampang nerima penjelasannya. Pakai gambar main. Kenapa nggak mau? Alah. Coba. Oh, masuk. Harus gitu ya. Rese. Oke. Saya akan coba pakai gambar di sini supaya gampang nerimanya.
Kalau enggak lebih susah visualisasinya. Jadi saya akan gambarkan sentral telepon sama pesawat-pesawat teleponnya. Wait, sorry, salah ini. Ini kalau kita punya sentral telepon, ini sentral telepon. Sentral telepon. Nanti pesawat teleponnya ada banyak lewat jaringan. Ini pesawat teleponnya. Pesawat telepon bisa berbentuk handphone, bisa berbentuk komputer, bisa bentuk IP phone. IP phone tuh kayak gini lah bentuknya. IP phone. Bentar. Oh, ini dia tadi. Nih, bentuknya kayak gini ya. Colokannya bukan RJ11, colokannya RJ45. Terus si IP phone ini dalamnya komputer. Komputer ini akan ngomong ke sentral telepon buat daftarin. Kita perlu masukin ini di dalam IP phone ini. Kita perlu masukin SIP domain, nomor telepon sama passwordnya. Nanti pesawat telepon ini akan register ke sentral telepon dan kita bisa video call apa segala macam. Jadi kalau ini ada kameranya ya bisa video call sih sebenarnya. Oke, cuman IP phone ini harganya lumayan, sejutaan, 1,5 juta kadang-kadang. Coba kita lihat. Atau kita lihat di ini ya, shopping, harganya 1,5 jutaan nih. Oh, 300.000 ada. Oh, oke. Murah juga ya sekarang harganya. 300.000 juga udah ada. Ini 700 ribuan, 200.000 ada. Buset. Wah, oke lah, murah. Tapi ini mah bukan IP phone, ini ATA, analog telepon adapter. Jadi ini dari kabelan bisa masuk ke RJ11. Ini VoIP SIP ATA. Ini dari kabelan ini masuk ke RJ11. Ini RJ11 di sebelah sini. Ini buat interface dari pesawat telepon yang zaman dulu kala masuk ke VoIP. Kira-kira ini juga sama. Kalau ini pesawat telepon VoIP, ini wirelessnya. Harganya segini. Cuman kalau kita udah punya handphone ya udah install aja Zoiper atau SIP phone, ya udah nyambung juga sih, bisa nyambung. Jadi alatnya kayak gini, bisa kayak gini. Nah, ini sentral teleponnya bisanya kayak gini, kira-kira kayak gitu ya. Nah, dari sini, dari sentral ke sana kita pakainya ini, pakainya kabelan, wifi dan sebagainya. Nah, ini kabelan dan sebagainya bisa kita ganti pakai ini BTS. Iyalah, sini. Ini bisa kita ganti BTS 4G, 5G segala macam. Ini BTS bisa 4G, bisa 5G dan sebagainya. Oke. Jadi BTS-nya dari sini, dari kalau kita pakai 5G dari BTS ke sentral telepon sebaiknya pakai 10 GB fiber optic. Jadi sebaiknya fiber optic. Kalau 4G mungkin masih bisa pakai wifi yang kenceng, kelas-kelasnya Air Fiber bisa 1 GB. Cuman kalau 5G rekomennya udah fiber optic 10 GB, kira-kira kayak gitu. Nah, dari sini ke sini udah 5G ke handphone kita seluler 5G. Oke. Tapi karena sentral teleponnya sama, baik yang pakai ini dan ini bisa nanti ngomong ke asterisk segala macam. Jadi di balik ini semua itu udah IP network. Jadi di balik 5G ini udah IP semuanya. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi udah nyambung semua satu sama lain, bisa ngomong satu sama lain. Nah, yang seru adalah bikin 5G-nya ini. Bikin 5G-nya itu cara berpikirnya kira kayak sound card. Sound card fungsinya adalah ngerubah sinyal 1010 jadi suara. Atau dari suara dibalikin dari 1010. BTS 4G, 5G segala macam juga sama aja. Di sinyal 4G, 5G di balik BTS-nya itu bentuknya 1010 doang sih. Terus dimasukin alat yang buat konversiin jadi sinyal radio. Ini jadinya di sebelah sini udah sinus kosinus kali bagi tambah kurang di sebelah sininya. Jadi di radionya bentuknya kayak sinus kosinus, di sebelah sininya 1010. Jadi kita perlu alat buat konversi 1010 jadi sinus kosinus segala macam. Nah, alatnya itu kalau suara namanya sound card, harganya murah. Nah, kalau yang 4G 5G namanya SDR. SDR itu adalah software defined radio. Ini yang murah-murah yang harga 300.000, 100.000 ini receiver aja buat receive. Kalau 4G 5G kita butuh receive sama transmit.
Oke, jadi ini yang murah-murah yang dijual yang ini tuh banyaknya receive, buat receiver aja. Terutama, jadi saya bisa bikin make yang ini. Saya punya barang ini juga sih sebenarnya. Kita bisa bikin make kayak ginian buat receive. Nah, cuman kalau kita pengen bikin BTS, kita harus bisa receive transmit. Nah, kita butuh alat yang paling murah. Kayaknya, lihat di ini aja ya, nih sini. Nih, yang paling murah hardware-nya mana hardware? Ini dia hardware, ini dia. Nah, ini dia hardware-nya. Ini dua makhluknya, ada beberapa pilihan makhluk. Salah satu yang paling murah adalah Lime SDR atau Blade RF. Oke, tapi harganya murah, tetap harganya mahal sih. Coba kita lihat Lime SDR. Harganya software defined ready. Hah? Ini baru lihat nih. Harganya 2 juta perak, ini murah nih. Makhluk apa nih? Baru tahu saya. Ini Lime SDR harganya 13 juta. Ini saya jadi curiga nih, makhluk apa nih? Baru lihat soalnya saya. Radio Berry, radio AD, anjrit. Tuh buat Raspberry. Wih, tapi Raspberry juga murah sih. Wah, ini perlu menarik ini. Baru tahu. Oke. Cyclone 10. Oke. Ini bisa transit. Nah, ini perhatiin kalau kita lihat di zoom sini kelihatan ada TX sama RX. TX buat transmit, RX buat receive. Nah, ini jadi menarik karena dia bisa transit receive dan kita bisa atur dia buat. Nah, tapi harus nyari-nyari nih. Maksudnya udah banyak yang ngoprek atau belum gitu. Kalau masih belum banyak yang ngoprek, berabe urusannya. Kalau udah banyak yang ngoprek, kita banyak source code, jadi bisa nyoba yang lucu-lucu, kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, ini menarik, harganya murah banget, 2 juta, tapi kayaknya belum tentu bisa jadi BTS seluler. Sama 5G nggak bisa, belum tentu bisa. Nah, yang ini terbukti ini bisa. Yang biasa kita pakai yang B210 yang ini. Harganya sekitar 20-an juta. Tadi yang Lime SDR 13 juta, yang Blade RF harganya ini, jadi harganya udah mainnya lumayan semua harganya. Blade RF harganya 5 juta. Oke. Yang rada normal yang ini 22 juta, 14 juta. Kalau ini rada mencurigakan nih satu. Oh, ini receiver pantas murah. Kalau receive transmit mahal soalnya. Oke. Ini harganya 20-an juta, belasan juta sampai 20-an juta. Oke, itu Blade RF. Kalau Etus B210 harganya lumayan. Harganya sekitar 14 juta lah, kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, yang perlu kita catat semua adalah kira-kira gini yang perlu kita catat. BTS yang punyanya Telkomsel dan teman-temannya harganya lumayan, sekitar 1 sampai setengah M. Jadi 1 miliar sampai 500 juta satunya. Sementara ini harganya sekitar 20-an juta. Bayangkan, harganya bedanya jauh banget ya. Jadi dari 1 M ke 20 juta. Jadi harganya cuma sekitar 10% ya. Kira-kira 10%-nya lah, kira-kira. Jadi murah sih sebenarnya. Walaupun harganya masih belasan juta, kategorinya murah kalau dibandingkan dengan BTS yang dipakai sama Telkomsel dan teman-temannya. Jadi ini masih murah jatuh-jatuhnya. Gitu kira-kira. Oke, dan kita bisa bikin sendiri. Software-softwarenya bisa dilihat di sini cara instalasinya. Ini kan hardware. Ini softwarenya, ini antenanya. Ini buat bikin SIM card-nya. Ada 2 biji di Diskominfo Tangsel. Ada 2 yang bisa ngoperasiin Pak Yopi sama Fatah, tuh 2 orang itu yang bisa sekarang. Oke, kalau mau pada nongkrong di sana, berbaik-baiklah sama Fatah dan Pak Yopi, sama Pak Jimmy juga lah. Udah gitu Anda bisa ngoprekin kayak ginian. Oke, beres. Nah, ini yang kita pakai, tapi di sini MNC-nya 70. Kalau yang kita pakai sekarang MNC-nya 01. Oke. Habis pada nanya, "Pono, ini nomornya berapa ya?" Ya udah pakai 999. MNC-nya berapa? Ya lu maunya berapa? Pada nggak ada yang bisa jawab. Ya udah gue bilang 1 aja. Kita nomor 1 gitu aja. Jahat banget ya. Deh, beres ya. Jadi ini bisa dilihat kalau mau lihat konfigurasinya, lihat klik yang detail-detail kayak ginian ya. Cuman ini butuh jam terbang sekitar 6 bulan sampai hampir setahunan sampai bisa nguasain banget makhluk ini, itu jam terbangnya panjang.
Ini yang ada tulisan recommended ini saya yang nyoba langsung. Ini waktu saya nginstall kayak gini bentuknya instalasinya. Ini saya cobain sampai jalan, bener-bener jalan. Ya udah, terus dicatat cara jalaninya gimana. Oke, jadi sehoror ini sih waktu instalasi. Untuk bisa sampai level ini, mau nggak mau komputer kita sebaiknya Linux, jangan pakai Windows. Kalau pakai Windows susah. Ini makanya Linux banget. Kalau Windows nggak bisa sampai. Ini soalnya udah harus kita biasa hidup di situ, ngopreknya sampai kayak gitu. Beres ya, kira-kira kayak gitu VoIP. Jadi kuncinya kayak gini sih. Cuman yang jadi masalah besar BTS-nya kalau 5G kan 10 giga. Bayangin kita harus narik 10 giga. Setangsel aja lumayan tuh narik 10 giga. Setangsel. Horor. Jadi narik fibernya horor nih sebenarnya. Kalau cuman sentralnya di data center terus BTS-nya taruh di ruangan-ruangan masih gampang. Cuman kalau digelar ke satu tangsel kan lumayan juga itu gelarnya. Narik kabelnya horor banget 10 giga. Oke, kira-kira ini sih VoIP. Oke, ada lagi? Nggak ada, aman? Oke, kalau nggak ada kita ganti topik lagi. Ini beres ya, VoIP kira-kira kebayang ya. Cuman nggak bisa kita praktekin sampai jalan banget. Soalnya pakai Zoom susah. Kalau kita nggak pakai Zoom bisa lebih seru. Cuman kalau VoIP persiapannya lebih seru nih buat instalasi segala macam. Mendingan ke lantai 7, sono ngobrol sama Fatah tuh kayak gimana makhluknya gitu. Oke, ini udah beres, saya tutup. Kita ganti topik. Saya pengen ngasih lihat cara ini sih. Ini saya tutup dulu ya. Saya akan ngasih lihat cara ngukur. Soalnya penting banget sih ngukur. Tapi ini saya menarik nih. Apa namanya sih? Software Defined Radio Modul Radio Berry 20. Coba. Ini saya lagi penasaran nih. Baru lihat soalnya. Ada barang lucu-lucu. Oke. Ini dia buat HF transceiver ya. Oke. Frekuensinya antara 0 sampai 30 MHz. Ada yang ngoprek gak ya? Ini pada dagang barangnya doang, kagak ada oprekannya. Ada source code. Kalau ada source code, ini pada dagang semua, kagak ada yang ngoprek. Source code-nya mana? Jadi kalau saya nyari, biasanya saya nyari bukan hardware aja, software-nya juga. Wis, ini udah ditaruh di Raspberry nih. Oh, ini Raspberry, bawahnya ini makhluknya nih. Tapi kagak ada ininya sih. Pakai apa dia? Ya udahlah, pokoknya ada barang kayak gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke kuliah. Ini VoIP udah kebayang, saya akan loncat ke sini ya. Terutama saya akan ngasih lihat yang benchmarking. Kita punya waktu sekitar 45 menit, saya akan coba benchmarking di sini. Oke. Bisa manajemen, bisa benchmarking. Kalau manajemen ada beberapa, ini kita lihat dua-duanya aja ya. Oh, sama ini data center lah, tier standar tuh seperti apa. Nanti di sini kita perlu ngukur segala macam. Oke. Nah, kita mulai dari tier standar dulu lah, yang paling sering diobok-obok sama orang itu tier standar. Biar Anda tahu sedikit yang paling nggak udah pasti udah pada tahu lah, tier-tier kan ada 4 tier ya. Oke, saya gedein. Tier standar bukan standar banget sih sebenarnya. Ini kayak kesepakatan yang dipaksain sama siapa yang bikin tier itu ya, lupa gue. Pokoknya ada perusahaan yang kerjanya ngukur, udah gitu dia kasih usulan tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Tier 1 uptime-nya 99,671, tidak ada redundansi, akan punya waktu 28,8 jam down per tahun. Cuma kalau udah jamnya cuma 28,8 jam per tahun, nah kita tinggal ngukur aja tuh kemarin lampu mati berapa jam, nah tinggal hitung aja kita jamnya bablas nggak dari tier 1. Kalau lebih dari 28,8 tier 0 sebenarnya, atau tier minus sebetulnya ya. Jadi tier 1 tuh 28,8, tidak ada redundansi. Artinya servernya satu ya satu biji aja, powernya satu, terus AC-nya satu. Kalau mati ya mati udah gitu. Ini tier 1. Tier 2
down-nya 22 jam per tahun. Oke, jarang yang bisa sampai tier 2 itu sebetulnya, kalau realitasnya sih nggak banyak sih sebenarnya. Terus power sama coolingnya ada redundansi parsial. Kalau tier 3 cuman boleh down 1,6 jam per tahun. Oke. Terus dia punya N+1 infrastrukturnya, memberi power paling enggak kalau lampu mati 72 jam kuat nyala terus. Jadi baterainya kuat nahan listrik selama 72 jam tanpa PLN. Kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, kalau N+1 tuh ininya ya, infrastrukturnya dia tadi, power segala macam N+1. Nah, di sini kalau yang tier 4 parah banget. 2N+1 full redundan. 2N artinya, contoh sederhananya adalah jadi si PLN itu ada 2 PLN. AC-nya ada 2, semuanya 2 gitu ya. Terus kalau lampu mati dia bisa nahan power semua sistem di atasnya selama 96 jam gitu ya. Bayangin PLN-nya ada 2 PLN yang masuk ke tier 4. Nah, ini masalah besar di Indonesia nih. Karena di Indonesia PLN cuma ada 1, namanya PLN. Nggak ada PLN 1, PLN 2, PLN 3, nggak ada. Kalau di Amerika bisa ada beberapa PLN, nggak apa-apa. Kalau di Indonesia PLN cuma 1, jadi sebetulnya tidak ada tier 4 di Indonesia. Karena PLN cuma 1, gitu. Tier 3 masih bisa ada, tapi tier 4 nggak ada. Gitu ya. Dan kita boleh matinya 26 menit per tahun. Matinya menit di sini. Oke. Kalau yang lain kan masih jam, yang ini cuma menit, 26 menit gitu. Kira-kira gitu cara ngukurnya ya. Nah, sekarang kita ngelihat ngukur yang lain lagi. Network management dulu lah. Network management kita buat monitoring. Kalau anda yang di Diskominfo mungkin udah biasa ngelihat network management yang di ruang data center tuh ya. Kita bisa lihat ada MRTG apa segala macam. Kita bisa ngelihat jaringan yang mati segala macam. Ini contoh network management yang lain. Kita bisa pakai yang sering dipakai Nagios, Kakti, Zabbix, itu yang sering-sering dipakai. Ini semua free nih sebenarnya, semuanya free, bisa diobok-obok, dimainin. Saya sendiri, tapi logika berpikirnya gini lah, network management kira-kira gini. Ini lebih ke arah apa sih namanya, dashboard. Jadi ini ada nyamuk depan saya, parah. Jadi ini dashboard aja. Ini semua rata-rata dashboard supaya si admin bisa ngelihat secara keseluruhan kondisi sistem yang harus dia monitor. Jadi kalau kita lihat Nagios, ini contoh Nagios ya. Instalasinya juga nggak susah sih sebenarnya, asli gampang. Ini kita bisa lihat langsung di dashboard, ada masalah apa kita bisa lihat semua di dashboardnya Nagios ini. Kita klik, terus langsung kita bisa tahu kondisinya. Semuanya bisa kelihatan langsung di dashboard inilah, kira-kira kayak gitu ya di Nagios. Jadi selalu kita punya kecenderungan kalau bisa semua apa yang terjadi dalam satu layar kelihatan semuanya. Jadi kelihatan semua di sini, kita bisa analisa apa yang terjadi langsung. Oke. Nah, yang seru dari ini semua adalah si dashboard ini berkomunikasi sama sensor-sensor. Sensornya, konsekuensinya kita perlu masang sensor-sensor ini di server yang kita monitor, kita pasang di router apa segala macam, kita perlu pasang sensor supaya sensornya bisa ngelaporin ke Nagios. Atau di sistem-sistem itu kalau nge-save lognya disimpan ke Nagios supaya Nagios bisa akses ke log. Dari situ dia bisa ngeluarin ini semua. Jadi yang serunya di situ. Oke. Rasanya saya punya contoh instalasi Nagios. Udah lama sih saya nggak pakai juga Nagios nih. Oh, masih Ubuntu 20.04, jadi masih baru ya. Ini cara instalasinya kira-kira kayak gini. Oke, SSH ke Nagios server, terus kita install, terus kita download Nagiosnya dari GitHub, terus dibuka, terus langsung dikonfigur.
di enable, terus kita init, terus mulai dikonfigurasi, jalanin. Terus, nah ini kita harus pasangin plugin sih. Monitor untuk monitor apa aja, uptime, disk usage, swap, NTP, apa segala macam. Ada banyak plugin yang harus di install nih, kira-kira kayak gitu. Bisa ngambil di nagiosplugin.org, kita install, kemudian ini buat yang ditaruh di remote ya. Nagios memonitor remote host menggunakan Nagios Remote Plugin Executor ini. Jadi di remote-nya harus diinstal. Oke. Komunikasi pakai SSL, terus kita bisa install ini. Nah, terus ini contoh sedikit tentang konfigurasi servernya. Konfigurasinya sih sebenarnya nggak banyak di yang command line-nya ya. Ini kontak adminnya gimana, dan ini nanti adminnya bisa dikirimin email kalau ada apa-apa. Gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Udah kita kalau udah selesai kita akses Nagiosnya lewat web. Dah masuk gitu. Nah, ini instalasi Nagios plugin NRPI daemonnya di server yang dimonitor. Kita bisa masuk ke sana, tambahin user Nagios, terus install, masuk sini, nih install, compile segala macam. Terus ya udah kita bisa install. Nah, ini kalau udah jadi, ini kita konfigurasi, dia lapor ke servernya di mana segala macam. Oke. Nah, ini sensornya kita start di server yang kita monitor, nanti dia akan berkomunikasi lah, kira-kira kayak gitu. Oke. Dah. Nah, nanti kita ngomong, si Nagiosnya kita set supaya ngomong ke satu sama lain, ngomong lah kira-kira kayak gitu. Nanti udah gitu keluar. Jadi yang agak ribet, yang agak nyebelin, karena kita harus masang plugin-plugin ini di semua server yang kita monitor. Capek. Males sih sebenarnya kayak ginian. Tapi ya itulah kerjanya, emang dibayar buat kayak gituan. Ya udah kita harus monitor. Kalau nggak monitor kita punya masalah ntar. Kalau ada apa-apa, misalnya harddisk mau habis, apalagi CPU-nya load-nya ketinggian. Nah, ini kita harus memori habis segala macam, ke monitor semua jadinya enak. Gitu ya. Jadi kira-kira kayak gini cara monitornya, kemudian kita ngelihatnya di dashboard kayak gini. Kira-kira kayak gitu ngelihatnya. Oke. Cuman saya nggak nyiapin buat demo nih sih sebenarnya yang ini. Oke. Saya coba demoin, soalnya ini lama instalasinya, ngasih tau dulu ya, ini lama, nggak sebentar. Kalau yang gampang, yang sebentar prosesnya, kita ngukur. Ini kita akan coba ngukur nih. Ini beres ya. Silakan diobok-obok. Si Nagios ini lumayan oke, tapi pilihannya ada banyak. Silakan dilihat-lihat aja yang lain-lain ini. Tadi mana sih tulisannya? Bentar. Ada di course-nya. Ini ya. Diobok-obok ini. Masih banyak sih kalau mau dilihat, ini sekarang udah banyak kayak gini-ginian bisa diobok-obok. Kalau mau lebih keren lagi sih sebenarnya, ini tapi tergantung. Kalau kita cukup pinter, kalau lebih keren adalah kita bisa jadi dukun misalnya. Kalau kita ngelihat kayak ginian, ini kalau udah sering ngelihat dashboard ya. Kalau kita ngelihat dashboard capek mata, dan kadang-kadang kita nggak deteksi. Kita tidak mendeteksi apakah ini terjadi sesuatu yang aneh apa enggak. Nah, kalau yang mau hidupnya lebih enak, kita mainin machine learning, si AI machine learning. Dia dikasih training dari data-data yang kita monitor, data yang baik seperti apa, kondisi yang baik seperti apa, kondisi yang berbahaya seperti apa, dikasih training ke machine learning AI-nya, dan itu nanti kita secara otomatis bisa tahu dari machine learning-nya, kira-kira kayak gitu. Dan itu bisa jadi riset buat S2, S3 sih sebenarnya. Ya kalau mau ditarik ke S1 ya silakan aja. Itu beres ya. Jadi arahnya yang gedenya kira-kira kayak gitu. Oke, sekarang saya akan loncat ke ngukur. Nah, ini ngukur. Yang diukur banyak, macam-macam bisa kita ukur. Kita bisa ngukur, ini jaringan semua ya, ngukurnya jaringan, paket per second, bandwidth, file sharing SMB, ngukur DNS, SQL, ngukur web, segala macam. Ini ukurnya, dan ini banyak yang tool buat ngukurnya bisa banyak. Bisa iPerf, NetPerf, NC, buat UPerf, Dbench,
DNS11 banyak banget nih ngukur, ini bejibun ngukurnya. Ngukur web paling banyak, lebih banyak lagi ngukur web. Cuman saya biasanya pakai yang ini doang sih, AB ini, Apache Benchmark. AB itu Apache Benchmark. Dia bawaannya Apache sih. Apache nyiapin AB, AB bisa kita pakai buat ngukur juga. Oke. Sekarang kita pakai ngukur yang paling gampang dulu ya. Kita pelan-pelan ngukur. Jadi supaya kan kalau kita sering kan kita ngukur apa namanya net speed ya, nah, itu bisa ukur pakai ini sih sebenarnya. Bisa bandwidth yang kita ukur kalau net speed lebih ke arah bandwidth ya. Kita bisa ngukur bandwidth. Cuman ini cara ngukur bandwidth tapi kita ngukur sendiri kira-kira kayak gitu. Nah sekarang saya akan coba yang paling sering kita pakai bandwidth lah. Jadi kita pakai yang ini yang lebih gampang. Pakai NC. Ini teknik ukur yang paling blow on di dunia, oke. Dan kita makanya kalkulator habis itu, oke. Coba ya. Kita akan coba VirtualBox jalanin. Oke, ini VirtualBox udah jalan. Coba saya jalanin server. Banyak banget server gue ya. Ini aja lah saya jalanin. Coba lihat dulu settingannya kayak gimana. Networknya arahnya ke bridge ENP2S0. Coba kita lihat dia kondisinya kabel connected. Oke, ENP2S0 itu masuk ke yang ini ya. Oke, saya akan start. Ini kelihatan saya punya server kosong 2204.3 dan ini saya copyin jadi PM4PY. PM itu proses mining for Python. Ini lagi mainan proses mining sih sebenarnya. Oke, ini udah lagi jalan. Oke. Ini saya buka rahasia dulu ya. Ini saya ngukur-ngukur kayak gini. Soalnya waktu itu saya bikin paper journal, diterima, terbit, paper journal iseng. Saya ngukur Raspberry Pi di Raspberry Pi dibandingin sama mini PC, dibandingin sama segala macam. Itu jadi publikasi di jurnal dan diterima. Jadi ngukur itu bukan sesuatu kerjaan aja, bisa jadi sesuatu temuan yang baru, bisa dipublikasi di paper journal. Oke, saya masuk sekarang. Clear layar, if config. IP-nya 192.168.0.115. Oke, saya masuk. Jadi saya masuk cuma buat lihat IP address-nya berapa doang sih. Oke, saya akan masuk ke sini. Saya akan buka ini. Oke, ping 192.168.0.115. Bisa di ping, coba saya masuk dari sini. 115. Yes. 1234566. Oke, clear layar. Ini ada di server. Jadi kita bisa masuk server ya. Oke. Sekarang saya harus coba. Saya cari saya lagi nyari file yang gede ya. Di picture ada file gede nggak? Coba SOC. Ini kayaknya ada file lumayan gede nih sini. Oke, ini file sekitar ratusan kilobyte. Ada OSIM 1 304. Jadi filenya lumayan nih, 300-an kilobyte, belum sampai 1 mega. Jadi teknik ngukur bandwidth caranya dia transfer file, dan itu kalau kita pakai net yang mengukur itu bandwidth ya, itu transfer file semua terus diukur waktu. Sebenarnya caranya gitu doang sih. Nah, kita bikin supaya transfer file diukur waktu. Kita punya server, udah gitu punya klien, kita akan komunikasi sama port 12345. Nah, di sisi server saya akan pasang pakai NC. Caranya kayak gini. Kemudian di klien kita akan kita nggak bikin file sih sebenarnya.
Di klien input filenya adalah device 0, jadi dia ngasih bit 0, satu apa sih, satu paketnya ya, kira-kira 1 mega. Dia akan kirim 1000 kali, berarti satu kali 1000 berarti 1 giga kan. Oke, 1 giga kita ngirim NC ke IP-nya server, portnya 12345. Terus diukur di sini berapa lama dia bisa tahu kecepatannya adalah 26 megabyte per detik. 20 megabyte dikali 8 dapatnya 200 Mbps. Kira-kira kayak gitu cara ngukurnya. Sekarang kita akan coba ya di sini. Jadi saya di server supaya gampang. Saya tadi masuk ke server nggak? Oh, udah keluar lagi. Oke. Saya gedein dulu. Saya akan masuk ke server. Cuman ini kalau saya jalanin, BS tuh buffer size ya. Bisa jadi. Coba ini BS ini ya. Buffer size. Kayaknya bukan buffer size sih, coba lihat. Coba DD BS size. Kayaknya bukan buffer size deh. Block size. BS itu block size. Satu bloknya itu berapa byte. Jadi bukan buffer ya, block size. Oke, default block size-nya 512 byte. Cuman saya akan makanya 1 mega biar satu blok gede-gede. Sekali kirim gede gitu kira-kira. Jadi 1 mega. Jadi bukan buffer size ya. Oke, sekarang saya balik lagi sampai sini. Oke. Mana tadi? Mana sih? Ini ya. Mana ya? Ini dia. Oke. Di sisi server saya akan jalanin ini di sisi server. Server saya harus masuk ke server dulu. SSH Ono 0115 ya. Ini saya masuk ke server. Cuman ini kalau saya kerjain nanti video kita putus-putus ya. Mudah-mudahan enggak sih. Mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan masih kuat. Saya jadi super user dulu. Ini mudah-mudahan masih kuat. Nah ini susahnya kalau pakai Zoom demo. Jaringan. Jaringannya bonyok dah lu. Nah kita udah standby. Listening di port 0000, portnya IP-nya 0000, artinya semua IP yang ada di server itu akan dimonitor. Portnya 12345, dia listening di situ. Sekarang saya akan hajar dari sebelah sini dari layar. Saya zoom in. Oke. Sekarang saya hajar dari sebelah sini. Ini udah standby kondisinya di sisi server. Nah, sekarang dari sisi kliennya, ini saya ambil semuanya, cuman nih IP-nya saya rubah nih. Ini kan 01 192 9801. Saya harus ganti ini IP-nya. Bukan 01 115. Gitu ya. Cuman supaya saya nunggunya nggak lama. Bentar. Enaknya saya bikin berapa ya? Jangan 1 kilo. Kita kasih 200 aja ya. Kilo kan 1000. 1 kilo 1000 ya. Kodenya 200. Oke, kita akan ngirim enter. Bismillahirrahmanirrahim, enter. Dia berhasil connect, dia lagi transfer nih sekarang. 200 mega ke copy dan kecepatan saya adalah 100 megabyte per second kali 8, jadi kecepatan saya adalah sekitar 800 Mbps dari laptop saya ke server saya. Kenapa bisa 800 Mbps? Karena lokasinya ada di komputer yang sama, kagak pakai LAN gitu. Jadi kenceng banget kira-kira kayak gitu. Oke, jadi bisa langsung dapat nih 800 Mbps ya. Jadi cara ngukurnya gitu sih. Jadi intinya kita transfer file. Oke. Ini kalau kita pakai ini ya, pakai NC. Kita coba lagi pakai yang nggak usah nginstall ya. Coba NetPerf nginstall nggak? Wah, kita harus nginstall nih. Males banget kalau nginstall. Ini harus kalibrasi segala macam. Males banget. iPerf nginstall nggak? Install. Males. Pokoknya udah ngerti kan?
Kalau yang pakai NC nggak usah diinstal, langsung jalan. Yang sering kali saya juga ngukur adalah J ini paket per second. Ini paket per second penting banget. Ini terutama kita pakai buat ngukur kemampuan router. Oke. Router mampu berapa paket per second. Itu penting banget soalnya dibayangkan kalau di jaringan seperti di Dinas Kominfo Tangsel itu dia harus bisa ngehandle banyak user. Kalau bayangin satu user per detiknya ngirim berapa paket. Kalau ada 1000 user ya kali 1000 jumlah paketnya. Jadi router-routernya harus sanggup menangani banyak paket per second gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Termasuk server bisa kita lihat berapa paket per secondnya. Cara yang paling blow on adalah pakai ping. Cara paling blow on. Ping, kita ngirim berapa ribu paket, oke. Pastikan 0 paket loss. Jadi kita naikin terus ini jumlah, ini kan ini minus S1 artinya dia ngirimnya, ini S1 tuh apa ya? Pokoknya dia ngirimnya harus ngelihat dulu, lupa saya. Ini udah. Oke. Ping. Oke. Ini besar size-nya yang kita kirim. Oke. Terus key ini quiet output, kita harus ngeset ininya juga nih sebenarnya. Ini kalau minus F apa? Minus F flat ping. Nah, ini kuncinya di flat ping. Kita nge-flat. Jadi ping dengan ini, hati-hati mainan kayak gini ya, jaringannya overload langsung nih. Jadi kita harus pastiin bahwa jaringannya overload tapi tidak sampai paket lossnya, tidak sampai ada paket loss. Kita bikin overload jaringan tapi nggak boleh ada paket loss. Kalau ada paket loss berarti udah ngelewatin batas kemampuannya dia, kira-kira gitu. Jadi kalau paket per second, jadi kalau paketnya banyak banget dan dia tidak bisa handle, paketnya akan loss di jalan. Jadi kuncinya adalah kita hajar terus sampai dia tidak loss. Kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, kita akan coba yang ini, ping ini. Oke. Nanti ngitungnya gini ya. Dari jumlah paket dibagi waktu. Dapat paket per detiknya berapa. Ini saya akan ping yang ini. Ambil. Oke, ini clear layar. 115. Oke, hajar. Oke, sistem operasinya ngamuk. Dia nggak mau di flat. Minimal intervalnya 2 milisecond. Coba saya naikin 2. Aduh. Jadi dia nggak mau di flooding. Coba gimana caranya naikin minimalnya? Coba bentar. Jarak antar ping nih sebenarnya. H-nya dulu ya. Nah ini nih. Bikin minus I-nya harus kita set ternyata. Dia nggak mau di flat sampai hancur gitu. Kalau hancur dia ngamuk dia. Soalnya minus I berapa ya? Milisecond atau apa sih tadi I-nya? Coba saya cek dulu ya, bentar, clear layar. Saya gedein biar enak lihatnya. Jadi sistem operasi yang jadul, yang lama nggak proteksi. Yang ini baru nih, Ubuntu 2204 ngamuk dia langsung. Coba kita lihat ping minus H. Jadi interval second. Oke. Second between sending paket. Coba. Wait, mana sih? Oke. 0,001. Ini 1 milisecond ya per paket. Enter. Nggak boleh. 1 milisecond nggak mau. 2. Mau deh. Oke. Jadi saya ngirim 2 milisecond jarak tiap paket. Ini
nggak bisa sampai flooding banget. Jadi ini paket per second-nya masih bisa salah karena cuman panjang paketnya sih pendek, cuman 1 byte ya. Tadi size-nya 1 byte. Coba Ctrl C. Nah, kita bisa lihat kita ngirim 10.765 paket dalam waktu sekian detik, sekian milisecond, 22,7 detik. Nah, kita keluarin kalkulator aja sekarang, kita hitung.